Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi sedikit tentang pengenalan hukum tata negara. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada istilah hukum tata negara. Pada umumnya di Belanda memakai istilah Stadrecht, dan Stadrecht itu tersendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, Stadrecht in Romerezin dan Stadrecht in Engerezin. Yang artinya Stadrecht in Romerezin yaitu hukum negara, dan Stadrecht in Engerezin yaitu hukum yang membedakan antara hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, atau hukum pemerintahan. Di Jerman mempergunakan istilah Verfassungsrecht, hukum tata negara, dan Verwaltungsrecht, hukum administrasi negara. Dan di Inggris pada umumnya memakai istilah Constitutional Law. Penggunaan istilah tersebut didasarkan atas bahwa dalam hukum tata negara unsur konstitusi lebih menonjol. Sedangkan di Prancis, orang mempergunakan istilah droit constitutionnel yang dilawankan dengan droit administratif, di mana titik tolaknya adalah untuk membedakan mana hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Yang kedua, ada definisi hukum tata negara. Menurut Kusuma Pujo Sewojo, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara, baik kesatuan atau federal, dan yang mengatur juga bentuk pemerintahan, baik republik ataupun kerajaan, yang menunjukkan kepada masyarakat. Sedangkan menurut Utrecht, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur kewajiban sosial dan kekuasaan para pejabat-pejabat negara. Nah, jadi hukum tata negara itu sendiri yaitu sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Yang ketiga, ada ruang lingkup hukum tata negara. Hukum tata negara mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur: satu, organisasi negara; yang kedua, susunan organ-organ atau alat perlengkapan negara; tiga, tugas dan wewenangnya, hubungan antara organ-organ atau alat perlengkapan negara; serta yang keempat, mengatur hubungan antar negara dan warga negara, hak dan kewajibannya. Selanjutnya, yang keempat yaitu sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, lahirnya negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dengan proklamasi kemerdekaan, berarti bahwa sejak saat itu negara Indonesia telah ada, dan bangsa Indonesia sudah bertekad untuk menentukan nasibnya sendiri dan tidak bersandar dan mengantungkan nasibnya kepada bangsa manapun. Adapun arti proklamasi sendiri yaitu satu, lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang dihayati sejak tanggal 20 Mei 1908. Dan yang ketiga, titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Yang kedua, lahirnya pemerintahan Indonesia pada tanggal 29 April 1945, terbentuk BPUPKI dan berhasil menyusun naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 9 Agustus 1945
Kemudian dibentuk badan baru dengan nama PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketua oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 menyaksikan pembacaan proklamasi dan bersidang pada tanggal 8 Agustus 1945 yang menetapkan satu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 2, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 3, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya yang kelima yaitu sumber hukum tata negara Indonesia. Sumber hukum tata negara Indonesia terdiri atas sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang pertama, sumber hukum material yaitu sumber hukum atau faktor-faktor yang menentukan isi kaidah hukum, tempat dari mana berasalnya isi hukum, atau faktor-faktor yang menentukan isi hukum yang berlaku. Nah, sedangkan sumber hukum formil yaitu tempat dari mana dapat ditemukan atau diperoleh aturan-aturan hukum yang berlaku yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat dan pemerintah sehingga ditaati. Selanjutnya yang keenam yaitu unsur-unsur negara di Indonesia. Ada daerah atau wilayah, masyarakat, dan penguasa tertinggi. Daerah atau wilayah sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu daratan teritorial, meliputi seluruh daerah bekas Hindia Belanda termasuk Irian Barat. Yang kedua, laut teritorial, meliputi segala perairan sekitar di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia. Dan yang ketiga ada udara teritorial, ruangan udara di atas tanah dan laut berdasarkan Traktat Paris pada tahun 1919. Selanjutnya yaitu rakyat atau masyarakat. Dan yang terakhir ada penguasa negara Republik Indonesia. Kekuasaan negara Republik Indonesia dilakukan oleh pemerintah negara yang berdaulat. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu sistem pemerintahan negara sesudah amandemen. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau Rechtsstaat. Yang kedua, sistem konstitusi. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Selanjutnya, Kementerian Negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Mungkin presentasi atau pemaparan materi dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.